Sobat Youth GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh bareng Yuk di hari Kamis ini, tanggal 29 Juli 2021, dengan tema Lingkaran Dosa. Dari 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yuk kita baca bareng-bareng. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Gengs, dosa bisa saja tidak terjadi bila orang-orang di sekitar orang yang akan berbuat dosa itu mau melarang atau menegur, bahkan menghalangi perbuatan dosa itu. Namun, bila orang diam aja atau malah memberikan dukungan, maka dosa bagaikan api terguyur bensin. Gengs, kita ingat ya, hari Senin lalu sate kita tentang Daud melakukan dosa karena menginginkan Batsheba. Nah, kita lanjut lagi nih kisahnya. Jadi, Amnon adalah anak laki-laki Daud yang pertama. Ia jatuh cinta kepada Tamar, saudara perempuannya, seayah tapi lain ibu. Nah, cinta terlarang ini dikompori oleh Yonadab, saudara sepupu Amnon, dengan suatu tipu muslihat. Ia mengusulkan agar Amnon mengatur pertemuan pribadi dengan Tamar. Caranya, ia berpura-pura sakit dan meminta dikunjungi Tamar. Ide Yonadab yang dirasa cemerlang itu segera dong dijalankan oleh Amnon dengan memanfaatkan ayahnya Daud. Gengs, Tamar pun didatangkan ke kamar Amnon dan disitulah Amnon memperkosa Tamar. Namun apa yang terjadi setelah itu? Rasa cinta tiba-tiba hilang, berganti benci, dan Tamar diusir begitu saja dari kamar Amnon. Ternyata cinta Amnon kepada Tamar bukanlah cinta sejati, melainkan hawa nafsu yang dapat menguap begitu saja ketika sudah terpuaskan. Gengs, Absalom abang kandung Tamar mengetahui peristiwa memalukan itu dari Tamar sendiri. Namun ia hanya bisa menyimpan rasa bencinya terhadap Amnon. Mungkin ia menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Daud sendiri juga tahu dan ia marah. Namun sayang, selaku ayah, Daud tidak melakukan tindakan yang tegas terhadap orang yang memperkosa putrinya. Seharusnya ia peka terhadap perilaku ganjil Amnon dan tidak mengizinkan Tamar menemui Amnon. Absalom saja bisa peka terhadap apa yang telah dialami oleh Tamar. Yonadab sendiri selaku saudara sepupu seharusnya tidak mendorong Amnon untuk berbuat jahat. Nah gengs, dosa yang dimulai dari Daud kemudian menjangkiti anggota keluarganya, sehingga setiap orang bisa terjerat dalam lingkaran dosa itu. Coba selidiki keluarga kita, apakah dosa juga berkuasa di dalamnya? Bila iya, mintalah Kristus mematahkan kuasa itu dan lakukanlah pertobatan sebagai keluarga. Setelah itu, utamakan Yesus dalam keluarga kita. Tuhan memberkati. Halo guys, itu tadi saat teduh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk bisa aware mengenai dosa, baik yang dilakukan oleh keluarga kita maupun diri kita sendiri,
karena dosa dalam keluarga bisa membentuk lingkaran dosa. Untuk itu, kita harus meminta bantuan Kristus untuk mematahkan kuasa dosa dan bisa mengajak keluarga kita untuk bertobat bersama-sama. Lalu, untuk selanjutnya, utamakan Kristus dalam hidup kita. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat pada hari ini, karena kami bisa berkumpul, bersekutu, dan beribadah melalui saat teduh pada hari ini ya Tuhan. Dari saat teduh pada hari ini, Tuhan mengingatkan kami untuk terus aware terhadap dosa kami dan keluarga kami, agar kami bisa mengingatkan keluarga kami untuk bisa bertobat dan menjauhi lingkaran dosa ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Semoga firman pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan ampunilah Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa besok kita ada saat teduh bareng lagi di channel ini ya. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah, teman-teman, tanggal 13 sampai 15 Agustus nanti kita bakal ada Youth Camp. Jangan lupa join dan ajak teman-teman yang lain ya. Yuk teman-teman langsung daftar dengan men-scan di sini ya. Dan link pendaftarannya akan di-share di grup WA atau lain teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pergumulan dan pertanyaan, ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Youth GKI Kanaan. Lalu jangan lupa juga hari Sabtu ini kita juga ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup lain dan grup WA teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.